Teteh Teosa dari Satuan SMA Negeri 24 Bandung. Nah, di sini Teteh mau mereview kembali atau menjelaskan ulang tentang materi PBB 3. Adik-adik tahu sendiri kan, adik-adik bisa lihat di buku merah putih dan juga di buku saku adik-adik. Nah, untuk di materi PBB 3 ini ada 5 materi. Pertama, ada hadap kanan hadap kiri, yang kedua ada hadap serong kanan hadap serong kiri, yang ketiga ada balik kanan, yang keempat ada jalan di tempat, dan yang kelima ada lari di tempat. Nah, sekarang langsung aja Teteh bakal jelasin teknis-teknisnya itu kayak gimana. Oke, yang pertama akan Teteh jelaskan yaitu mengenai teknis-teknis hadap kanan dan hadap kiri. Pertama-tama kita mulai dari posisi kakinya dulu ya. Pada saat sikap sempurna itu kan kaki masih berbentuk V. Lalu saat ada aba-aba, hadap kanan. Gerak adik-adik melangkahkan, kaki kiri adik-adik melintang di depan kaki kanan adik-adik. Nah, untuk jarak kaki kiri dan kaki kanannya itu adalah satu kepalan tangan adik-adik sendiri. Nah, setelah step pertama yang seperti ini, step keduanya adik-adik putar tumit kaki kanan adik-adik dengan posisi 90 derajat ke arah kanan. Step ketiga yaitu ditutup. Yang selanjutnya akan Teteh jelaskan yaitu pada bagian badan adik-adik. Jika misalnya adik-adik ingin melaksanakan hadap, pada saat step pertama adik-adik melangkahkan kaki, coba usahakan badan adik-adik itu tetap lurus ke depan. Jangan sampai badan adik-adik ikut belok ke kanan atau kemanapun, tapi tetap lurus, sikap sempurna. Tangan tetap di pinggir jahitan, pandangan mata juga tetap lurus ke depan. Jadi hanya kaki adik-adik saja yang bergerak pada saat melakukan hadap. Tambahan juga pada saat adik-adik ingin memutarkan tumit kaki kanan adik-adik pada saat posisi hadap kanan, coba adik-adik tuh jangan sampai saat diputarkan tuh kakinya menggesek kena tanah. Jadi adik-adik harus bisa mengangkat kaki adik-adik sedikit saja, minimal nggak sampai ngegesek ke tanah gitu. Jadi jangan sampai ada gesekan atau suara. Dan pada saat selesai melaksanakan hadap pun, adik-adik tuh harus selalu mengusahakan badan adik-adik tuh tetap diam. Jangan sampai ada gerakan tambahan karena misalnya adik-adik nggak seimbang. Jadi adik-adik tuh setelah melaksanakan hadap tuh ada gerakan tambahan. Nah, itu tuh tidak boleh, harus diminimalisir. Baik, untuk yang kedua, Teteh akan menjelaskan teknis-teknis mengenai hadap serong kanan dan hadap serong kiri. Oke, sekarang kita mulai lagi dari posisi kakinya pada saat adik-adik sikap sempurna. Nah, untuk hadap serong sendiri, ini waktu sikap sempurna ada aba-aba hadap serong kanan. Gerak, step pertama yang adik-adik lakukan yaitu melangkahkan kaki kiri ke samping kaki kanan. Jadi, untuk jaraknya itu adalah 20 cm atau selebar bahu. Kalau misalnya hadap itu kan adik-adik melangkahnya ke depan, tapi kalau misalnya hadap serong, adik itu ke pinggir. Nah, lalu setelah ini, step kedua adik-adik memutar tumit adik-adik seperti biasa ke arah kanan, lalu dengan arah 45 derajat. Step ketiga baru adik-adik tutup. Untuk posisi badan pada saat hadap serong itu sama seperti saat hadap kanan atau hadap kiri. Jadi adik-adik tuh posisinya walau pada saat step pertama itu tuh tetap adik-adik tuh badannya lurus ke depan, sikap sempurna, tangannya disimpan di jahitan dan juga pandangannya tetap lurus ke depan. Nah, untuk perbedaan dari hadap serong dan hadap biasa tuh ya dari kakinya gitu, seperti itu. Untuk yang ketiga, Teteh akan menjelaskan teknis-teknis mengenai balik kanan. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari posisi kakinya. Posisi kaki pertama pada saat sikap sempurna ya masih berbentuk V. Nah, di sini kalau misalnya nanti ada aba-aba balik kanan, gerak adik-adik, step yang pertama yaitu sama, adik-adik langkahkan kaki kiri adik-adik ke depan kaki kanan adik-adik. Tapi ingat ya, beda dengan hadap. Kalau misalnya hadap, kaki kiri adik-adik itu melintang seperti ini. Tapi kalau misalnya balik, itu membentuk T. Tujuannya apa? Agar badan adik-adik itu lebih seimbang. Karena di sini adik-adik bakal langsung memutar dengan arah 180 derajat. Jadi butuh awalan yang lebih siap gitu buat adik-adik memutar nanti. Nah, ingat ya, setelah ini step keduanya yaitu adik-adik memutarkan tumit adik-adik seperti biasa. Sama seperti hadap dan serong tapi arahnya 180 derajat. Nah, untuk bentuk kakinya tuh nanti akan seperti ini. Lalu setelah itu step ketiganya ditutup. Nah, untuk posisi badan adik-adik sama seperti hadap dan juga serong. Jadi adik-adik tuh tetap saat melakukan step pertama badannya tetap lurus dulu ke depan. Jangan mengikuti kaki tapi lurus. Dan sisanya tuh sama seperti pandangan tetap lurus ke depan, tangan tetap disimpan di pinggir. Lalu setelah itu tetap juga usahakan pakai bantingan. Untuk tumit yang diputarnya pun tetap sedikit diangkat dan tidak menggesek kena tanah. Nah, sekarang Teteh akan menampilkan perbedaan dari hadap kanan, balik kanan, dan hadap serong kanan. Nah, di sini adik-adik perhatikan kakinya ya. Untuk yang keempat, Teteh akan menjelaskan tentang teknis-teknis jalan di tempat.
Nah, pertama kita mulai dulu dari sikap sempurna seperti biasa ya. Nanti bakal ada aba-aba jalan di tempat, gerak. Nah, yang pertama harus adik-adik lakukan yaitu adik-adik mengangkat kaki kiri terlebih dahulu. Ingat ya, gak boleh kaki kanan, tapi kaki kiri. Nah, saat adik-adik mengangkat kaki, ini tuh harus lurus. Ini namanya rata-rata air. Jadi, kaki adik-adik, paha adik-adik dengan badan adik-adik itu 90 derajat. Untuk tangan tetap dikunci, jangan keleweran, jangan ke depan ataupun ke belakang, tapi tetap dikunci. Jadi adik-adik saat melaksanakan jalan di tempat, tangan adik-adik itu diem. Jangan sampai gerak-gerak, jadi ditahan. Nah, untuk kakinya tuh ingat 90 derajat. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya adik-adik nanti jalan di tempat bersamaan, temponya tuh bakal sama karena semuanya mengangkat. Kalau misalnya ada yang setengah, ada yang terlalu tinggi, itu tuh nanti pada saat kaki adik-adik jatuh ke tanahnya tuh nggak akan bareng. Lalu untuk yang selanjutnya nih, saat posisi kakinya menyentuh tanah. Yang pertama menyentuh tanah tuh ujung kakinya dulu. Jadi jangan langsung semua kaki, tapi ujung kakinya dulu. Lalu minimalisir juga suara kaki adik-adik gitu. Jadi usahakan jangan sampai ada suara. Nah, sekarang Tete akan jelaskan perihal aba-aba hentinya. Kalau misalnya hentinya di kanan, henti gerak 1, 2, ditambah 2 hitungan. Tapi kalau misalnya henti di kiri, henti gerak 1. Nah, hanya ditambahnya 1 hitungan saja, seperti itu. Tambahan juga untuk jalan di tempat itu, ingat ya, kaki adik-adik itu menggantung lemas, tidak terlalu ditenagakan. Nah, untuk materi yang terakhir, Tete akan menjelaskan teknis-teknis tentang lari di tempat. Nah, nanti kalau misalnya ada aba-aba lari di tempat, adik-adik langsung menyimpan tangan adik-adik di sabuk. Nah, ini tuh posisi tangannya tuh di kepal ya, seperti ini. Nah, setelah itu, lalu kemudian pada saat nanti akan ada aba-aba jalan, adik-adik langsung mengangkat kaki kiri adik-adik. Nah, di sini adik-adik langsung lari di tempat. Untuk teknisnya itu adik-adik hampir sama seperti jalan di tempat, cuma temponya tuh lebih cepat. Nah, dan untuk saat pertama jatuh ke lantainya juga, kaki adik-adik tuh yang pertama dijatuhkan tuh ujung kaki. Jadi nggak langsung semua kaki, tapi ujung kaki. Nah, saat lari di tempat tuh ingat badannya tetap tegap. Nah, untuk teknis hentinya itu hitungannya sama seperti saat lari maju, seperti ini. Henti gerak 1, 2, 3 turun. Nah, tambahan lagi untuk gerakan jalan di tempat dan lari di tempat, ini tuh bisa adik-adik gunakan waktunya untuk melirik barisan adik-adik atau meluruskan barisan adik-adik ketika adik-adik sedang melaksanakan PBB secara massal. Seperti itu. Nah, sekian video penjelasan dari Teteh. Semoga adik-adik bisa paham ya tahap-tahapnya dari video itu. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik ada yang masih bingung-bingung atau masih ada yang pengen ditanyain, langsung aja adik-adik hubungi kakak asuhnya atau rekan kesatuannya. Jadi adik-adik langsung tanyain aja. Di sini ada pesan juga dari Teteh. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa makan, pola makannya tetap diatur. Terus jangan lupa juga adik-adik sering-sering olahraga, kayak minimalnya push up kayak gitu. Terus adik-adik juga sering-sering gitu latihan PBB, latihan kering di rumah. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya ada agenda pas lagi, adik-adik nggak kayak mulai dari awal lagi gitu. Adik-adik udah biasa latihan kering di rumah. Nah, selain itu pesan juga dari Teteh, kejar lagi materi buku merah putihnya. Terus udah gitu kejar lagi tabungannya. Pokoknya adik-adik jangan bosan-bosan, tetap belajar di rumah walaupun nggak ada agenda di luar rumah kayak gitu. Sekian dari Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.